bersujud menyembah, menikmati kehadiran. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, Dia datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Nyanyikan dari awal. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sebab kemurahan-Nya besar. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat
sebab Dia Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Mari sama-sama katakan, Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Dia berkuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Mari nyanyikan dari pertama, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sebab kemurahan-Nya besar, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Dia yang ajaib, berkuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh jiwaku. Jiwaku ditebus oleh jiwaku. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
Tuhan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, kami tak takut Tuhan. Gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat rahmat-Mu Tuhan bagi kami. Sekarang bayar basandana mana sakur yalamu. Sekarang bayar barabu. Kuryala basakur yalamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Mari kita buka Alkitab kita
kepada kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini, Mazmur pasal 145 ayat yang ke-13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Firman Allah berkata, Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Lalu dalam ayat-ayat selanjutnya, firman Allah menyebutkan beberapa contoh kesetiaan Tuhan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hal Ia menjadi penolong orang yang gagal. Kita juga sudah melihat bagaimana kasih setia Tuhan juga dinyatakan dalam hal Ia menjadi penolong bagi semua orang yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar bahwa kesetiaan Tuhan juga dinyatakan dalam hal Ia memberi makan kepada ciptaannya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Allah adalah Allah yang memberi makan kepada makhluk ciptaannya. Kasih setia Tuhan juga dinyatakan dalam hal Tuhan menjawab doa. Firman Allah berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Sifat Tuhan berbeda dari sifat manusia. Manusia mungkin tidak suka mendekat kepada orang yang sering minta tolong kepada mereka. Tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Makin sering kita berseru kepada Tuhan, makin dekat Tuhan kepada kita. Banyak berdoa, Tuhan amat dekat. Sedikit berdoa, Tuhan terasa jauh. Tidak berdoa, tidak ada hadirat Tuhan yang dapat dirasakan. Bahkan kata dekat di sini mengandung pengertian menjadi teman, menjadi sahabat. Tuhan menjadi sahabat orang yang suka berdoa. Maukah saudara menjadi sahabat Allah? Sering-seringlah berdoa, sering-seringlah berseru kepada Tuhan. Apakah artinya menjadi sahabat Allah? Tuhan Yesus berkata, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Seorang hamba adalah seorang yang tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Seorang tuan atau majikan tidak akan memberitahukan rahasia dirinya dan atau apa yang diperbuatnya kepada hamba-hambanya. Tetapi bila ia bertemu dengan sahabatnya, dia akan memberitahukan segala sesuatu mengenai dirinya dan apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakannya. Menjadi sahabat Allah berarti menjadi manusia yang benar-benar mengenal Allah. Sebab Allah memberitahukan kepada sahabatnya segala sesuatu tentang dirinya dan apa saja yang akan diperbuatnya. Untuk mengetahui apa yang bakal terjadi, beberapa orang mempercayai berbagai bentuk ramalan atau menghubungi paranormal atau mencoba menghubungi arwah orang mati dan sebagainya. Tetapi ada cara yang lebih baik untuk mengetahui sesuatu, yaitu dengan menjadi sahabat Allah, karena kita suka berseru-seru kepadanya di dalam doa. Manusia memang harus hidup dengan iman, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Firman Allah berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi apabila kita suka dan tertib berdoa setiap hari, kita akan menjadi sahabat Allah, di mana dari waktu ke waktu
Allah akan memberitahu kepada kita hal-hal yang perlu kita ketahui, atau memberikan dorongan, atau semangat, atau kesaksian di dalam roh bahwa Tuhan berkenan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Bila kita suka dan tertib berdoa setiap hari, kita akan mengalami apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Taurat berarti ajaran Tuhan. Bila kita suka dan tertib berdoa setiap hari, kita akan menjadi sahabat Allah yang diberitahu oleh Tuhan hal-hal yang perlu kita ketahui. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk menjadi sahabat Allah dengan menjadi orang yang suka berdoa, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjawab doa. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak ayat di mana Allah menyuruh kita untuk berdoa dan berjanji akan menjawab doa kita. Firman Allah berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan berjanji akan memberikan hari depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Namun hal ini tidak terjadi secara otomatis tanpa kerjasama manusia. Supaya manusia mengalami hari depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera ini, manusia harus berdoa dan memintanya kepada Allah. Firman Allah berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Hari depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diminta dari Tuhan. Bahkan kita harus memintanya dengan segenap hati. Firman Allah berkata, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Bila kita ingin mengalami damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, kita perlu memintanya dari Allah dengan segenap hati. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjawab doa. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak ayat di mana Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji akan menjawab doa kita. Firman Allah berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Pernahkah kita mengalami kesesakan? Apakah ada di antara kita yang sedang mengalami kesesakan? Jalan keluar yang diberikan oleh firman Allah adalah berserulah kepada Tuhan. Dia berjanji akan meluputkan. Tuhan berjanji akan menjawab doa kita begitu rupa sehingga kita akan kagum dan memuliakan Dia. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka yang memohon kesembuhan dari Tuhan. Raja Hizkia sudah divonis mati oleh Tuhan sendiri. Namun ketika ia berdoa, Tuhan menyembuhkannya dan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Kita baca dalam Alkitab, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos
dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Tuhan menjawab doa. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Tuhan berjanji akan menjawab doa mereka yang dizalimi atau dijahati orang. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa orang-orang yang dizalimi atau dijahati. Zaman dahulu menjadi janda atau anak yatim hampir selalu berarti jatuh miskin, melarat karena kehilangan suami atau ayah yang selama ini memberi mereka makanan untuk dimakan, memberi mereka pakaian untuk dipakai, memberi mereka rumah atau gubuk untuk berteduh, memberi mereka perlindungan apabila ada orang jahat yang mencoba untuk mengganggu dan sebagainya. Kita baca dalam firman Allah, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Tuhan berjanji akan menjawab doa janda dan anak yatim yang diperlakukan dengan tidak adil. Tuhan juga berjanji akan menjawab doa orang miskin yang diperlakukan dengan kejam. Firman Allah berkata, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Kita baca di sini firman Allah mengatakan, dilarang membungakan uang kepada orang miskin yang meminjam uang untuk membeli makanan. Firman Allah berkata, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Tuhan menjawab doa orang miskin yang diperlakukan dengan kejam. Firman Allah berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita semua tahu bahwa Allah selalu menjawab doa-doa kita dengan caranya sendiri dan dengan waktunya sendiri. Namun ketika Dia segera menjawabnya, tidak bisa tidak kita akan kagum. Bahkan dalam Alkitab, ketika Maria, ibu dari Yohanes Markus dan keluarganya berdoa untuk pembebasan Petrus dari penjara, mereka tercengang ketika Petrus sendiri datang ke pintu gerbang mereka. Seorang ibu bersaksi, saya ingat hari ketika suami saya Stan dan saya ingin menjual mobil kami. Kami telah berusaha mati-matian untuk mengumpulkan uang untuk biaya operasi atau bedah yang akan saya hadapi. Kami telah pergi dari dealer ke dealer mencoba menjual mobil kami, tetapi sebagian besar menawarkan harga yang terlalu rendah untuk mobil kami. Malam itu sewaktu kami duduk di tempat parkir sebuah restoran cepat saji,
Kami menundukkan kepala dan saya berdoa dengan lantang mengenai hal itu. Tepat ketika saya berkata amin, seorang wanita berjalan mendekat, membungkuk, dan berbicara melalui jendela mobil. Apakah Anda bersedia menjual mobil Anda? Dia bertanya. Wow, apa? Saya tergagap, tidak percaya. Kemudian ibu itu menceritakan bagaimana dia ingin membantu seorang mahasiswa muda yang sangat membutuhkan mobil. Dia dan mahasiswa itu telah mencari sepanjang sore, tetapi tidak dapat menemukan yang cocok. Jadi mereka masuk ke tempat parkir untuk berdoa. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sesuatu menyuruhnya untuk bertanya kepada kami. Sesuatu memang. Ibu yang membutuhkan uang untuk biaya operasi ini berhasil menjual mobilnya dengan harga yang diinginkannya. Ibu yang ingin menolong seorang mahasiswa untuk mendapatkan mobil berhasil membelikannya dengan harga yang sesuai. Mahasiswa yang membutuhkan mobil mendapatkan mobil yang diperlukannya. Ketika Tuhan menjawab doa, semua orang menjadi tertolong dan senang. Firman Allah berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Setiap orang yang sedang mengalami kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Dia berjanji akan meluputkan, bahkan meluputkan begitu rupa, sehingga kita akan kagum dan memuliakan Dia. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
jalannya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralabasadato kakaralabakusyai. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam hal Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bila kita suka dan tertib berdoa setiap hari, kita akan menjadi sahabat Allah yang diberitahu oleh Tuhan hal-hal yang perlu kita ketahui. Mari kita beritahu kepada Tuhan bahwa kita memutuskan untuk menjadi sahabat Allah dengan menjadi orang yang suka berdoa. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Irialamo kakaralabasadato kakaralabakusyai kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, kami ingin menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Jadikan kami orang yang suka berdoa. Taruh dalam hati kami Tuhan kerinduan, kesukaan untuk berdoa. Tolong kami Tuhan untuk mendisiplinkan diri kami untuk berdoa setiap hari. Mari Tuhan beri kami kepekaan, dorongan, semangat, kelaparan untuk suka berdoa. Kami ingin menjadi sahabat-Mu ya Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan, berjanji memberikan hari depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk berdoa. Beri kami damai sejahtera Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memeliharakan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji untuk memberikan hari depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera kepada kami.
Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menggenapi firman-Mu. Berikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Berikan kepada kami hari depan yang penuh damai sejahtera. Kami minta ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dekat pada setiap orang yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, dan aku akan meluputkan Engkau, dan Engkau akan memuliakan aku. Kami berseru kepadamu sekarang ini Tuhan, adakanlah mujizat keuangan untuk menjawab keperluan keuangan anak-anak-Mu. Berikanlah pekerjaan dan usaha kepada anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan dan usaha. Tolonglah Tuhan, anak-anak-Mu yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Mari Tuhan, anak-anak-Mu yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga anak-anak-Mu yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya menyediakan dengan limpahnya bagi anak-anak-Mu untuk melanjutkan pendidikan. Kami mohon Tuhan menjauhkan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya Tuhan memberikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Mari Tuhan, masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit. Kami mohon kuasa kesembuhan-Mu dinyatakan sekarang. Sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah setiap jiwa dan roh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah setiap hati yang terluka di dalam nama Tuhan Yesus. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh putus asa, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemarahan, roh pemberontakan, roh kesombongan, roh pertikaian, fitnah, dendam, dan sakit hati, dan tidak mau mengampuni, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bagi yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah,
atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus makhluk yang terindah, bintang timur cemerlang.
Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus Batu yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu Yesus Batu yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu Yesus Batu, Yesus Batu yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam
kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji nama-Mu sepanjang